Salam saudara-saudari terkasih di dalam Yesus. Pada saat ini kita bertemu lagi dalam channel saya berhubungan dengan pemberitaan berita-berita Sion, berita Sion surgawi, berita akhir zaman. Saya juga sangat senang sekali bertemu dengan saudara-saudari terkasih, baik yang ada yang sedang mengikuti channel saya, baik yang ada di dalam wilayah Papua maupun di luar Papua, di Indonesia dan di luar Indonesia. Ya, apa kabar semua? Baik-baik dan semua sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Haleluya. Dan senantiasa kita ikuti apa yang Roh Kudus sampaikan, Bapa sampaikan melalui Roh Kudus di dalam Yosua. Kepada kami akan beritakan, haleluya. Saya sangat terlalu yakin dan percaya bahwa saudara-saudari yang sedang mengikuti channel ini, saya percaya tetap Tuhan akan jamah, yang menyembuhkan, yang Tuhan akan membuat berkat-berkat bagi saudara-saudara sekalian untuk memberkati, bahkan membukakan bagi yang percaya akan membukakan berkat-berkat rohani, jasmani, kekuatan, perlindungan mengalir menyertai mereka dimanapun saja, dimanapun Anda berada. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kali ini akan menyampaikan berita tentang topik pembahasannya adalah kepala Yesus sebagai kepala dari tubuh Kristus. Kepalanya Yesus atau Yesus itu sudah di atas tanah. Dan itu pertanda bahwa kepala Yesus dan tubuh Kristus, tubuh Amasia di bumi sudah menuju kepada dipersatukan, menuju kepada satu kesatuan atau sedang mau dipersatukan. Kepala Yesus turun di atas tubuhnya, sudah mau diletakkan. Haleluya. Itu topik pembahasan. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Dengan demikian kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan rema dan logos-logos firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, pada saat kita mendengarkan apa yang Bapa bukakan dalam roh tentang penyatuan gereja Tuhan tubuh Masia, dan juga Yesus sebagai kepala dari tubuh Kristus, tubuh Masia, sedang mau bersatu dengan gereja Tuhan di bumi. Dan kami gereja tubuh di bumi sedang mau masuk menuju kepada kepenuhan setelah proses penyelesaian 66 anggota tubuh manusia. Nah, dan setelah penyelesaian dosa-dosa 66 anggota tubuh manusia dalam tubuh manusia setelah diselesaikan melalui doa-doa pemulihan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, berita ini kami mau sampaikan kepada siapa saja yang rindu untuk Bapa mengalami baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. Dengan demikian Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati kami. Roh Kudus, mari bukakan semua pemimpin kami dari awal sampai akhir dalam membukakan rahasia ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Salam. Ya. Pada saat ini sebelum saya menyampaikan kesaksian rema Tuhan berhubungan dengan Yesus dari sebagai kepala dari tubuh Kristus, mau menyatu dengan tubuh Kristus di bumi. Haleluya. Saya akan terlebih dahulu membacakan ayat-ayat atau firman Tuhan yang menjadi dasar dalam rema yang tadi disampaikan, rema yang akan kami sampaikan, rema Tuhan yang kami sampaikan. Maka terlebih dahulu saya akan membacakan beberapa firman Tuhan. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul. Yang pertama adalah Lukas 8 ayat 18 sampai dengan 20. Injil Lukas 8 ayat 8
Haleluya. Injil Lukas. Haleluya. Ya, pertama kita lihat dulu Injil Lukas 11 18 sampai dengan, maaf, bukan 8 tapi 11. Haleluya. Iya. Yosua 11 18 ya. Maaf, saya ulang kembali. Yang pertama saya akan bacakan Matius, bukan Lukas 8, tapi Matius 8 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 20. Yaitu hal mengikuti Yesua. Ketika Yesua melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Ayat 20, Yesua berkata kepadanya, "Serigala mempunyai lihan dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Haleluya. Itu yang pertama. Kita lihat lagi di Wahyu 14 ayatnya yang keempat. Wahyu 14 ayat yang keempat. Haleluya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni, sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Yahweh dan bagi anak domba itu. Haleluya. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya 144.000 di atas Gunung Siong itu. Itu yang kedua. Kita akan lihat lagi yang berikutnya, yaitu Kolose 2 ayatnya yang ke-10. Kolose 2 Kolose 2 ayat 10. Haleluya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Haleluya. Pemerintah dan penguasa, dan Dialah kepala pemerintah dan penguasa. Ayat kita lihat lagi di 18 dan 19 dari Kolose 2. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesarkan dirinya oleh pikiran yang di duniawi. Sedang ia tidak berpegang kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjan dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Haleluya. Itu Kolose 2 18 dan 19. Haleluya. Kita lihat lagi terus di Efesus 4:12.
Efesus 4:12. Haleluya. Efesus 4:12, mulai dari Efesus 4 ayatnya yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pembangunan, pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Masiah atau tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Yahweh, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Yesuha, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Yesuha yang adalah kepala, dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang, setiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Haleluya. Itu Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Haleluya. Kita lihat lagi 1 Korintus 10:16. 1 Korintus 10:16. Bukankah cawan pengucap syukur yang di atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesuha? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Masiah? Karena roti adalah satu, dan maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Haleluya. Ini dari ayat tentang pelajaran tubuh Masiah itu terlalu banyak di firman Tuhan. Cuma saya angkat beberapa firman Tuhan ini karena ini perkara berhubungan dengan perkara tubuh Masiah atau gereja Tuhan tubuh Masiah, dan Yesua sebagai kepala dari gereja Tuhan tubuh Masiah itu sendiri. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Masiah Adonai, tadi kita sudah dengar akan firman Tuhan bahwa yang pertama adalah bahwa Yesua meletakkan kepalanya. Ada seorang yang ahli Taurat, dia bilang, Yesua, saya percaya engkau dan saya mau ikut engkau kemana saya engkau pergi. Tetapi Yesua berkata bahwa serigala mempunyai tempat lubang lian dan burung mempunyai sarang untuk meletakkan kepalanya, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau memang demikian, haleluya, anak manusia atau Yesua ini, haleluya, dia akan meletakkan kepalanya di mana? Haleluya. Ya, jawabannya adalah Yesua meletakkan kepalanya dalam tubuhnya, tubuh sendiri. Haleluya. Puji Yesua Masiah Adonai. Sekarang tubuh Yesua ini ada di dalam roh. Ada di dalam roh, yaitu suatu lembaga di dalam roh yang memang akan nyata dalam pemerintahan kerajaan tubuh Masiah. Haleluya, yang nantinya. Haleluya. Dengan demikian, haleluya, baru kemarin pagi kami sempat berdoa tanya Bapa, karena rencana Bapa memberikan kami pekerjaan terakhir yang kami harus kerjakan dalam tahun ini, yaitu tanggal 1 sampai dengan 12 itu Bapak menyuruh kami harus kerjakan berdoa 66 anggota tubuh manusia ini
Dari Deyai, dari Kabupaten Deyai, kami harus berdoa dari Kabupaten Deyai. Karena Tuhan bilang, dari tempat itulah, dari tanah yang di tempat itulah aku telah membentuk manusia pertama, Adam dan Hawa. Maka perkara tentang 66 anggota tubuh manusia yang merupakan pabrik dosa ini harus kamu selesaikan. Masing-masing anggota harus kami berdoa. Sampai set 66 anggota itu harus kami berdoa tuntas pada tanggal 1 Desember sampai dengan 12 Desember. Haleluya. Lalu saya beberapa hari itu pikir-pikir, lalu saya kembali dengan berdoa dengan teman sekutu kami. Kami berdoa kembali bertanya. Kami berdoa tanya, ya Bapa Yahweh di surga, kami berdoa tanya Yeshua, apa maksud kami harus berdoa lagi tentang 66 anggota tubuh kami? Haleluya. Sesuai dengan 1 Korintus Roma 6 ayat 13. Haleluya. Menyerahkan 66 anggota tubuhnya. Lalu datanglah petunjuk, tiba-tiba teman hamba Tuhan yang satu melihat, yang dua orang ini melihat penglihatan. Penglihatan itu yang satu melihat itu bahwa muka atau kepala dari Yeshua itu, kepala dari Yesus atau Yeshua itu dengan rambutnya yang panjang. Haleluya. Tiba-tiba dia ada turun di atas tanah. Baru rambutnya itu terurai panjang. Haleluya, di atas tanah, ramburan di atas tanah. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, ini apa artinya penglihatan ini Bapak? Haleluya. Lalu Bapak memberitahukan arti-artinya. Tanah itu berhubungan dengan tubuh manusia yang sudah dikuduskan, daging manusia atau tubuh manusia. Nanti setelah kamu berdoa itu tubuh manusia atau tubuh manusia, daging manusia, tubuh manusia, darah daging manusia, dari 144 orang atau dari tubuh manusia, daging dari tubuh manusia dari bilangan 66 bilangan tubuh manusia itu yang telah dikuduskan. Di tempat yang sudah dikuduskan inilah Yeshua punya kepala itu akan turun. Artinya kepenuhan Kristus atau Yeshua meletakkan kepalanya di atas tubuhnya, tubuh manusia atau tubuh tanah. Haleluya, tubuh tanah yang telah dikuduskan menjadi maha kudus, sudah disucikan. Setelah nanti berdoa dari tanggal 1 sampai dengan 12. Haleluya, Desember tahun 2023. Haleluya. Jadi arti Bapak beritahukan artinya itu seperti itu. Haleluya. Jadi seperti itu sehingga haleluya. Kami pun harus taat. Bagaimanapun kesibukan tanggal 1 Desember sampai dengan tanggalnya yang ke 12 itu harus kami selesaikan itu. Di tempat yang Tuhan beritahukan tanahnya diambil dari mana, Bapa membentuk Adam dan Hawa dari tanah liat, membentuk manusia dengan tulang-tulangnya, dengan sumsumnya, sampai hari ke-7 itu masukkan roh kehidupan. Pada hari Sabat itu dimasukkan roh kehidupan di dalam Adam dan Hawa sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Haleluya. Itu akan kami kerjakan. Dan oleh karena itu pada saat ini saya imbau kepada semua orang yang mau masuk di dalam bilangan tubuh manusia, tubuh Kristus di seluruh dunia, baik yang ada di Mewo, Papua, baik yang di luar Papua, di Indonesia dan juga berbagai negara, Israel dan lain-lain, supaya kita masuk ke sana. Haleluya. Pada hari-hari itu ambil bagian untuk berdoa bagian-bagian 66 anggota tubuh manusia. Haleluya. Manusia kita. Haleluya. Jadi kalau kita lihat itu Roma 6 itu ayat yang Roma 6 ayat yang ke-13, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. 66 anggota tubuhmu. Haleluya. Ini pelajaran yang akan kita doakan nanti. Haleluya. Itu pelajaran yang akan kita berdoa. Dengan demikian, kenapa sekarang Yeshua itu dalam penglihatan tadi bahwa Rema tadi Tuhan kasih tunjuk bahwa Tuhan segera akan meletakkan kepalanya di atas tubuh. Haleluya. Kalau meletakkan kepalanya di atas tubuh itu berarti penyatuan antara kepala dan tubuh manusia di bumi.
Kalau itu sudah penyatuan terjadi, haleluya, apa yang akan terjadi? Haleluya. Luar biasa saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Ini suatu keajaiban atau yang dinanti-nantikan. Gereja mengalami kesempurnaan. Gereja mengalami kesempurnaan karena telah menyatunya, karena firman Tuhan di dalam Efesus juga berkata bahwa kepala dari laki-laki adalah Yeshua dan kepala dari Yeshua adalah Bapa Yahweh di surga, dan kepala dari perempuan adalah laki-laki atau tubuh Amasya. Haleluya. Jadi kepala dari ini struktur pemerintahan. Haleluya. Ini terjadi penyatuan. Jadi Yeshua meletakkan kepalanya itu bukan di tempat serigala atau di sarang burung atau di organisasi-organisasi manusia yang dibuat atau lembaga-lembaga manusia yang dibuat dalam bentuk denominasi gereja atau dalam bentuk yang dibuat di Roma, Eropa, Amerika dan lain-lain. Di Indonesia dan sudah sekarang beribu, tidak. Juga Tuhan juga tidak meletakkan kepalanya menjadi pemimpin di dalam satu agama Kristen kah, agama ini kah, itu kah, tidak. Tuhan tetap akan menjadi pemimpin di dalam tubuhnya sendiri, tubuh Amasya. Haleluya. Bilangan tubuh Amasya, mereka yang mengikuti dia itu berapa orang. Haleluya. Kita lihat jelas itu bahwa yang mengikuti dia kemanapun Yesus pergi itu ada 144.000 di atas Gunung Sion. Nah, di situ Yesus meletakkan kepalanya. Nah, di bawah 144.000 itu ada di lereng gunung, ada orang-orang kudus juga di bawah. Di bawah lagi di kaki gunung itu, kesucian itu, di bawah lagi ada orang-orang benar. Haleluya. Jadi Yesus meletakkan kepalanya di atas. Di 1 Yohanes Wahyu 14 ayat yang ke-4 di sana dibilang, mereka itu seperti perawang suci, mengikuti anak domba Yahweh kemana saja dia pergi. Kemana dia pergi supaya itu anak manusia itu. Haleluya. Tadi ahli Taurat mau ikut itu, Yesus bilang itu serigala mempencapa burung mulai sarang. Anak manusia tidak meletak kepalanya di sana. Tempat yang anak manusia meletakkan kepalanya itu di tubuhnya sendiri. Nah, sekarang model tubuhnya ini, Yesus pergi kemana? 144 mengikuti dia ini. Dia pergi kemana? Haleluya. Dari mana? Dari mana dia pergi kemana? Haleluya. Begitu dia muncul di sungai Yordan, haleluya, Yesus dibaptis dengan air, lalu baptisan roh, Roh Kudus turun dalam burung merpati, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, baptisan api. Setelah dibawa naik ke atas salib, haleluya, Yesus naik di tubuh kemuliaan atau tubuhnya dipecah-pecahkan di atas Golgota. Haleluya, Golgota. Nah, sekarang mereka yang mengikuti dia ini 144 ribu ini, mereka sudah melalui sakramen ini, percaya, terus pelepasan, pengakuan dosa, pelepasan dosa, baptis air, menghasilkan buah pertobatan, baptis air, baptis roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus, tubuh Amasya. Haleluya. Mereka yang telah memenuhi seperti ini, di atas inilah, di atas tanah seperti inilah. Nah, karena mereka mengikuti dimanapun Yesus pergi. Haleluya. Ini sudah 144.000 orang ini. Haleluya. Nah, di atas inilah Yesus turun meletakkan kepalanya. Haleluya. Jadi pelajaran terakhir yang akan kita masuk kepada pelajaran di mana tubuh Amasya, pelajaran tubuh Amasya itu baptisan tubuh Kristus itu, di mana Yesus harus naik di Golgota. Haleluya. Haleluya. Lalu darah dan belur dan Yesus menyelesaikan maut dan dosa dan apa semua di atas itu baptisan tubuh Kristus. Bahkan Yesus mati bangkit, itu namanya baptisan tubuh Kristus, tubuh Amasya. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6, lalu hari yang ke-7 Tuhan memberikan roh kehidupan kepada manusia ini. Haleluya. Manusia ini. Dengan demikian, haleluya. Dengan demikian, haleluya, puji Tuhan. Nah, kalau dengan demikian pada hari yang ke-7 diberkati, dahsyat Tuhan perkasa. Haleluya. Jadi maka manusia yang tadi diciptakan Adam itu, dia menjadi makhluk yang hidup pada hari Sabat karena roh kehidupan itu Yesus menembuskannya di atas ubung-ubung kepala. Haleluya. Nah, sehingga itulah Sabat bagi Tuhan dan Sabat bagi manusia. Karena hari ke-7 roh kehidupan masuk ke dalam Adam dan Adam menjadi manusia hidup. Nah, nanti
di pelajaran hari 1 sampai hari yang ke-6, hari yang ke-7 itu kami akan berdoa, hari yang ke-7 itu kami akan ikuti seperti yang Bapak perintahkan. Nanti Roh Kudusnya bawa kami bagaimana ini pelajarannya berat. Pelajarannya harus berdoa satu persatu 66 anggota tubuh manusia di tempat yang Tuhan Bapa menciptakan manusia. Saudara-saudara terkasih, saya mau kasih tahu satu rahasia. Tempat Adam dan Hawa Bapa mengambil darah tanah untuk membentuk manusia itu ada di daerah Deyai sini, Kabupaten Deyai, Provinsi Papua Tengah, yaitu di kampung kecil namanya Obai Barodaro Marah. Di situ diambil tanah liat. Dan beberapa tahun lalu Bapak sudah perlihatkan kami, dan baru Bapak bilang, Bapak kamu sudah tahu tempat aku mengambil tanah dan menciptakan manusia. Dari situlah, dari wilayah lokasi itulah kamu harus selesaikan masalah ini. Masalah manusia adalah pabrik dosa. Haleluya. Pada mulanya Adam itu diciptakan itu manusia makhluk yang kudus, suci. Tetapi akibat dosa yang membuat manusia menjadi pabrik dosa. Nah, pabrik-pabrik dosa ini dioperasi bagian-bagian ini di dalam. Ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana mendoakan mata, telinga, hidung. Nanti dalam pelajaran ini itu karena Yesua harus mau turun, maka bersihkan bagian-bagian tubuh ini. Berdoa bagian-bagian ini, bawa naik, serahkan kepada Tuhan 66 anggota tubuh manusia. Ibrani 4 ayat 12-13. Firman Tuhan keluar bagai pedang bermata dua, menusuk amat dalam, memisahkan sumsum tulang-tulang, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh, mengadakan pertimbangan dalam hati dan pikiran. Haleluya. Segala makhluk telanjang terbuka. Pedang bermata dua itu apa? Firman Tuhan. Haleluya. Bela itu semua bagian-bagian daging di dalam anggota-anggota manusia. Operasi bagian-bagian ini mulai dari Bapa bentuk manusia itu pertama mulai dari mana? Haleluya. Dari air mani, dari di media pikiran, lalu ke hati, jantung, lalu kemana? Haleluya. Dan seterusnya akan dipelajari. Ini luar biasa. Kalau itu sudah selesai, haleluya. Jadi pedang bermata dua itu firman Tuhan dan Roh Kudus. Firman Tuhan, darah Yesua dan Roh Kudus. Roh melihat. Roh Kudus itu punya mata rohani yang tajam. Dia melihat ke dalam. Di dalam air mani itu dosa apa yang ada, dalam darah putih ada apa, dalam darah merah ada apa, dalam telinga ada apa, dalam mata bagian sumsum ini ada apa. Semua diselidiki habis-habisan, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Untuk mau masuk kepada tebus tubuh, pembebasan tubuh. Haleluya. Supaya Yesua sebagai kepala tubuh Kristus meletakkan kepalanya di atas tubuhnya sendiri, di atas tanah yang sudah dikuduskan. Haleluya. Tanah hati ini, tanah daging ini, haleluya, telah dikuduskan oleh darah Yesua dari bagian 66 anggota ini. Haleluya. Kalau itu sudah selesai, haleluya, maka Yesua sesuai dengan ukuran Tuhan pada waktu yang Tuhan tentukan, haleluya, Yesua tentukan, kepalanya akan diturunkan, meletakkan kepalanya di atas tubuhnya, tubuh manusia, membentuk satu lembaga namanya lembaga pemerintahan kerajaan tubuh manusia. Di atasnya Yesua sebagai kepala dari tubuh Kristus akan memerintah. Haleluya. Dari masing-masing bagian yang di dalamnya ada 5 jawatan, 5 jari ini. Ibarat potong ponok tutupok pia tekede dege. Haleluya. Artinya ini dalam bahasa tapi dalam bahasa Alkitab dan pelajaran tubuh manusia itu dibilang begini, ini rasul, nabi, guru, gembala. Jadi ini rasul, penginjil, penginjil, guru, gembala, guru, haleluya. Jadi nabi, haleluya, haleluya. Jadi ada 5. Ini yang punya masing-masing tugas dengan tangan kanan. Dondigo, tuaigo, kodeigo, migogo, haleluya. Migogo ini masih berhubungan dengan Tuhan, kepala Yesua, haleluya. Jadi tangan kanan bercerita tentang 5 jawatan. Hal tadi Efesus 4 itu, dan tangan kiri itu bercerita tentang 9 karunia, saudara-saudara terkasih. Dan 5 jawatan 9 karunia ini sudah dibagikan kepada, dan bagian-bagian 66 anggota Tuhan Yesus sendiri itu sudah dibagikan kepada 144 orang itu. 144.000 orang kudus atau orang yang sempurna itu. Jangan akan mengalami kesempurnaan bersama Yesus di atas gunung yang surgawi itu. Begitu pula dengan mereka yang ada di ruangan kudus di bawah, di lereng bukit kesucian di lereng gunung di bawah. Mereka belum mengalami baptisan tubuh Kristus, tapi mereka ada di bawah baptisan, mereka mengalami baptisan roh saja. Di situ juga masuk di bilangan itu, tapi mereka punya kelas ada di karunia-karunia.
Haleluya. Dibawa di tingkat kebenaran yang mereka bertobat, menghasilkan buah pertobatan lagi. Ya, itu saudara-saudari 3 tingkatan. Jadi Yosua itu akan turun itu meletakkan kepalanya di atas tubuhnya sendiri, saudara-saudari terkasih. Di dalam itu yang tadi kita baca banyak tentang ayat-ayat yang kita sudah tadi bacakan itu. Jadi kita berpegang itu teguh itu kepada siapa? Yosua. Haleluya. Sebagai kepala di tubuh Kristus. Haleluya. Dalam firman Tuhan Wahyu Keadian itu tidak ditulis. Haleluya. Walaupun agama jauh di Saduki, jauh di Farisi bilang datang kami ikut engkau Yosua, kemana kau pergi. Tetapi serigala mempunyai tempat, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai. Anak manusia meletakkan kepalanya di mana? Di tubuhnya sendiri, saudara-saudari. Tubuhnya itu bukan di gereja-gereja yang dibangun, denominasi gereja yang dibangun dari Roma, Eropa, Amerika, Indonesia, dan lain-lain. Itu tidak, saudara-saudari. Itu lembaga-lembaga manusia yang dibentuk untuk membendung ruang gerak pekerjaan Roh Kudus itu dia jalan. Akhirnya Roh Kudus itu dia jalan cari orang-orang yang haleluya, rindu dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ya, kedapatan akan ada 144.000 adalah orang-orang yang mengikuti Yesua. Kemana saja Yesua pergi. Mulai dari sungai Yordan ke baptisan air, baptisan roh, ke padang gurun, setelah padang gurun naik ke Golgota, haleluya. Mereka mengikuti jejak-jejak Yesua Masih Adonai, karena pun Yesua pergi, haleluya. Mereka itulah akan dilayakkan, dan di atas mereka itulah Yesua meletakkan kepalanya, karena Yesua sudah membagi-bagikan, dia punya bagian 66 anggota tubuhnya, ya, dalam tubuh Amasya sudah bagikan di dalam roh, haleluya. Dan bagian-bagian urat-urat dan bagian-bagian daripada urat-urat, sumsum, tulang-tulang, dan juga bagian dalam luar sudah mendudukinya. Haleluya. Sudah diberikannya kepada semua orang. Yaitu 144.000 orang, ditambah lagi dengan bilangan-bilangan di ruang kudus, ditambah lagi dengan orang-orang di halaman. Haleluya. Mereka ini yang akan memerintah bersama Yesua di dalam pemerintahan kerajaan tubuh Masih yang tidak tergoncangkan. Itu saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu beberapa pelajaran. Haleluya. Beberapa hal yang Roh Kudus memberitahukan kepada kita Bapak pada saat ini, kita yang sedang menantikan bagaimana Yesua itu turun sebagai kepala, meletakkan kepalanya dia dalam tubuh Kristus, dan penyatuan dia terjadi. Haleluya. Kepala dan tubuh Kristus terjadi. Haleluya. Dan ini waktu sudah dekat. Yesua kepala itu sudah ada di atas tanah. Saudara-saudari terkasih. Dengan demikian pada saat ini juga saya himbau sekali lagi. Haleluya. Nah, dan bukan saya tapi Bapak di surga, Yesua dan Roh Kudus. Tadinya itu saya pikir begini. Tanggal 1 sampai 12 itu saya dalam keadaan sibuk sekali. Jadi bagaimana ini? Saya pikir begini, dalam keadaan berpikir begitu saya akan berdoa tanya Tuhan tanggal 1 sampai 12 ini. Saya berdoa tanya Tuhan begini. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan penglihatan itu. Saya bilang ya bagaimanapun kesibukan, bagaimanapun apapun, tetap kegiatan ini harus dijalankan. Tanggal 1 sampai 12 ini harus berdoa menyelesaikan dosa-dosa 66 anggota tubuh, menguraikannya, menyelesaikannya dengan cara yang dipimpin oleh Roh Kudus sendiri, dan darah Yesus akan membasuh dan membersihkan bagian-bagian tubuh ini. Dengan demikian saya imbau kepada semua yang sedang mengikuti channel ini, dimanapun Anda berada, pada tanggal 1 sampai dengan 12 itu sudah ambil bagian juga berdoa masing-masing di tempat mereka berada, berdoa kamu punya tubuh kamu masing-masing. 66 anggota tubuh kamu masing-masing supaya dilayaki oleh darah Yesua, haleluya, untuk bisa masuk dalam bilangan-bilangan tubuh Masih itu sendiri, sehingga Yesua turun meletakkan kepalanya di atas tubuh Kristus itu sendiri. Haleluya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudari terkasih dalam Yesua Masih Adonai. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Amba sudah menyampaikan apa yang Bapa suruh menyampaikan. Yesua Masih Adonai, kepala dari tubuh Masih, Engkau sudah turun Bapa dalam di atas tanah. Artinya sudah di atas Bapa gereja Tuhan tubuh Masih yang sedang menguduskan dirinya dan menyerahkan 66 anggotanya untuk dikuduskan oleh Bapa dan dibasuh oleh darah-Mu yang kudus Bapa. Sesuai dengan firman Tuhan Wahyu 14 itu. Haleluya. Mereka membawa diri mereka untuk dibasuh dengan darah anak domba Yahweh itu Bapa. Dalam nama
sehingga mereka dilayakkan. Haleluya. Demikian pula Bapa, haleluya, Engkau akan melayakkan terus kami dengan darah-Mu yang kudus sehingga kami dilayakkan untuk Bapa. Engkau sendiri meletakkan kepalamu di atas tubuh-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan kegiatan yang akan kami laksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 12 Desember, baik di tempat ini maupun juga di berbagai tempat yang mereka mendengar ini, mereka akan juga melakukannya di berbagai tempat di seluruh kepulauan Papua, di luar Papua, di Indonesia dan berbagai negara. Oleh karena itu Bapa, hamba-hamba Tuhan yang sedang menikmati pewahyuan dari kerucut hikmat Tuhan, sumber hikmat Tuhan di seluruh dunia, Bapa, Engkau bukakan pada mereka sehingga pada hari yang sama tanggal 1 Desember sampai 12 Desember mereka juga masuk dalam gerakan yang sama di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa, kami percaya apa kami tidak percaya katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Apa yang kami sudah sampaikan, haleluya, itu menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Sedangkan mereka yang tidak percaya, Bapa berurusan dengan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam saudara-saudari terkasih, haleluya. Nantikan berita Sion yang Tuhan beritahu kepada kami, akan kami beritakan lagi di lain kesempatan, haleluya. Salam.